Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa radha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'd. Jawab apa nggih? Jawab nggih. Alhamdulillah para jemaah Masjid Ar-Rasyid Permukarofi rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah merahmati kita semua. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul untuk menuntut ilmu, kemudian kita akan saling menasihati dalam kebenaran dan kebaikan, kemudian nanti kita berusaha untuk mengamalkannya dan mendakwahkannya. Tentunya semua itu didasari dengan kesabaran. Dan alhamdulillah pada malam hari ini hujan nggih. Tak lupa kita mengucapkan doa Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, semoga Engkau menurunkan hujan yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita meniti jalan ke masjid dengan niat untuk menuntut ilmu sebagaimana dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun 'alal kulli muslim. Menuntut ilmu agama itu wajib atas seluruh kaum muslimin, baik laki-laki maupun perempuan, semuanya wajib. Kenapa para jemaah sekalian? Karena dengan ilmu agamalah kita mengetahui apa hakikat kehidupan ini. Dengan ilmu agamalah kita mampu untuk melihat bahwasanya dunia ini adalah tempat sementara, tempat untuk beramal, dan tujuan kita, kampung kita, kampung halaman kita, tempat kita kembali yaitu di akhirat kelak, yang semoga kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian, selain itu juga Rasulullah pernah menyampaikan, man salaka tariqan yaltamizu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menuntut perjalanan, menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, maka dia akan dimudahkan jalannya menuju surga. Oleh karenanya para jemaah sekalian, dengan belajar, dengan pengajian Darul Niqah di malam hari ini, insyaallah taala akan meringankan jalan kita menuju surga. Karena hakikatnya ilmu itu adalah cahaya. Al ilmu nurun. Ilmu agama itu adalah cahaya. Coba jenengan ningali nggih kanan kiri. Niki kondisi gelap karena malam nggih. Umpami mboten enten cahaya, pripun Pak Bu? Nah, kesandung nggih, mboten ngertos Masjid Ar-Rasyid pundi, dan seterusnya. Akan tapi itulah peribahasa ilmu itu adalah cahaya, sehingga dengan cahaya itu kita mampu menempuh jalannya lurus, siratal mustaqim, sampai kembali kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Jadi ilmu agama itu sangat-sangat penting bagi kita semua. Dan malam hari ini para jemaah sekalian, izinkan kami karena qadarullah Ustaz Ja'far nggih, harusnya di jadwal ini, kemudian beliau ternyata qadarullah sakit, ya flu. Karena tadi saya sempat bertemu pagi hari, ternyata memang flu. Kemudian ternyata mungkin sore ini agak tambah parah. Terus salah satu tamir menghubungi kami bahwasanya untuk menggantikan beliau pada malam hari ini, sehingga
mohon dimaklumi para jemaah sekalian, jika yang diganti tentunya memang biasanya itu memang yang lebih utama daripada yang menggantikan. Jadi ilmunya mungkin lebih banyak daripada kami, ya. Sehingga mohon dimaklumi jika kami menyampaikan hal-hal yang nanti misalkan ada yang kurang nanti bisa disampaikan. Lalu yang pertama para jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, di salah satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi beliau memang wafat, ya, sudah 14-an abad yang lalu, akan tapi kita masih merasakan nafas-nafasnya. Kita bisa mampu untuk mendengarkan apa yang beliau sabdakan dari hadis-hadis Rasulullah SAW, yang dimana dengan hadis tersebut mampu untuk memahami, kemudian kita dapat menafsirkan Al-Quran dengan hadis dari Rasulullah. Karena hakikatnya apa para jemaah sekalian, hadis Rasulullah niku 3. Pertama adalah perkataan dari beliau, kemudian bisa jadi juga dari perbuatan atau amalan beliau. Lalu yang ketiga adalah takrir, yaitu persetujuan beliau. Ini yang kita maksud dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi misalkan kita mendengar hadis Rasulullah, maksudnya apa? Perkataan beliau atau perbuatan beliau atau persetujuan beliau. Walaupun beliau tidak melakukan, tapi kalau setuju berarti itu jatuh hukum padanya. Ya, jadi salah satu dari hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan ini para jemaah sekalian, ketika ada hadis dari Rasulullah kemudian diriwayatkan oleh imam hadis, ahlul hadis, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim, ini dikatakan para ulama apa? As-Sahihul Kutub, yaitu kitab yang paling sahih setelah Al-Quran, yaitu apa? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kita sebut dengan muttafaqun alaihi. Ya. Jadi kan ini jenengan ditanya kitab yang paling sahih setelah Al-Quran apa? Yaitu kitab sahih Bukhari dan Muslim. Kenapa para jamaah sekalian? Karena imam ahlu hadis yaitu Imam Bukhari dan Muslim itu sangat hati-hati dalam meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diteliti para jemaah sekalian, apakah benar yang meriwayatkan perkataannya ini, misalkan dari Rasulullah ke A nanti dicek, benar nggak dari A nanti dicek ke B, dari B dicek ke C, sampai C ke misalkan ke Imam Bukhari, semuanya dicek. Apakah yang berkata ini orang yang jujur, orang yang kuat hafalannya, orang yang apakah dia taat dalam beragama atau dia suka berbohong dan seterusnya, diteliti. Sehingga apa para jemaah sekalian, hadis-hadis yang dikumpulkan ya sahih-sahih yang kuat-kuat, dan karena pertama tersambung sampai dari Rasulullah SAW, kemudian yang kedua perawi-perawi atau orang yang meriwayatkan hadis tersebut semuanya thiqah, kuat, ya. Itu yang kita sebut dengan hadis sahih, ya. Kenapa para jemaah sekalian? Karena hadis tentunya ada sekali, banyak sekali yang ini, ya, yaitu membuat hal-hal yang palsu dalam hadis. Ada pada zaman dulu, terutama orang pedagang, para jemaah sekalian, para pedagang ingin dagangannya laku. Caranya gimana? Mereka buat hadis palsu, ya. Misalkan ada yang buat jualan terong, ya, membuat hadis palsu. Barang siapa yang makan terong maka panjang umurnya, misalkan gitu. Dan yang lainnya banyak sekali, ya. Sehingga apa? Kopi dan seterusnya, ya. Banyak sekali hadis-hadis palsu ketika itu, sehingga para ulama meneliti hadis. Jadi ulama-ulama hadis meneliti hadis sehingga benar-benar otentik, benar-benar terjamin kesahihannya, kevalitannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa para jemaah sekalian? Karena hadis Rasulullah itu untuk menafsirkan Al-Quran, dan Al-Quran sudah dijamin oleh Allah SWT untuk dijaga. Apa niku? Wa nahnu inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun.
Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dan kami akan menjaganya. Bagaimana caranya? Pertama, menjaga Al-Quran dengan para hufad, yaitu orang-orang yang hafal Al-Quran 30 juz. Coba bayangkan para jemaah sekalian, 30 juz. Dari yang menghafalkan banyak dari kalangan anak-anak kecil yang belum baik sudah hafal. Itu mukjizatnya Al-Quran. Dan kemudian yang kedua, cara menjaganya adalah dengan menjaga hadis-hadis Rasulullah SAW, sehingga lafadznya terjamin, maknanya pun juga terjamin sampai hari kiamat. Nah, di sini alhamdulillah para jemaah sekalian, hadis Rasulullah SAW hadis yang sangat sahih, ya, sahih karena diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, yaitu Imam Bukhari dan Muslim. Apa itu para jemaah sekalian? Yaitu dari riwayat salah satu Amirul Mukminin, Khulafa Rasyidin, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai beliau. Beliau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menyampaikan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya dulu pernah mendengar hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau Rasulullah SAW pernah bersabda. Apa itu para jemaah sekalian? Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibaha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Masya Allah para jemaah sekalian, ini hadis yang populer. Yang pertama, misalkan panjenengan lihat kitab, kitab Imam An-Nawawi yang ringkas Arba'in, namanya pun apa? Kitab Arba'in, 40-an hadis. Niki yang pertama apa? Membahas niki para jemaah sekalian. Bahkan kitab beliau yang lebih tebal, apa niku? Riyadhus Shalihin, pertama kali hadis napa? Niki. Hadis yang pertama dalam kitab beliau. Begitu pula dengan kitab-kitab para ulama. Pertama kali kebanyakan membahas hadis ini. Kenapa para jemaah sekalian? Karena hadis ini sangat penting sekali untuk kita bahas. Coba kita renungi, kita terjemahkan dulu para jemaah. Napa niku? Pertama, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amalan tergantung pada niatnya. Terus para jemaah sekalian, maksudnya tergantung pada niatnya niku napa? Nah, disampaikan para ulama, yaitu dimasukkan tergantung niatnya niku minimal 3, Pak. Fungsi yang pertama, niat itu mampu untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lainnya, walaupun gerakannya sama. Contohnya apa? Misalkan ngeten, ada seorang masuk masjid sholat 2 rakaat, misalkan di waktu subuh ngeten, sholat pinten 2 rakaat. Pertanyaannya apa Bapak Ibu? Orang tersebut dia apakah sholat sunnah fajar, tahiyatul masjid, atau sholat subuh? Sama-sama 2 rakaat. Bagaimana cara membedakannya? Niatnya. Walaupun gerakannya sama, akan tetapi yang membedakan adalah niatnya. Itu yang dimaksud para jemaah sekalian. Jadi semua amal ini itu tergantung pada niatnya. Artinya apa? Apakah dia mengamalkan amalan sunnah atau amalan wajib seperti contoh tadi. Misalkan dia 2 rakaat, dia niatnya pengen sholat sunnah fajar misalkan sebelum subuh, maka dia mendapatkan pahala sholat sunnah fajar. Kalau orang tersebut ternyata mengerjakan 2 rakaat sholat subuh, berarti mendapatkan pahala sholat subuh. Jadi yang membedakan satu ibadah dengan yang lainnya dengan apa para jemaah sekalian? Dengan niat. Itu fungsi pertama. Jadi yang dimaksud sesungguhnya
seluruh amalan tergantung pada niatnya, atau setiap amalan tergantung pada niatnya. Maksudnya apa? Niat tersebut yang akan membedakan mana amalan sunnah atau amalan wajib atau amalan suatu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Itu yang pertama para jemaah sekalian, yaitu membedakan amalan ibadah. Lalu yang kedua apa para jemaah sekalian? Fungsi niat yang dimaksudkan tergantung niatnya niku napa? Yaitu mana yang bernilai ibadah, mana amalan hanya bernilai kebiasaan. Contohnya apa? Nih, minum Mbak. Contohnya minum, bismillah. Contohnya apa? Minum. Kalau kita niatnya minum apa? Biar tidak ngantuk. Pengajian, biar semangat. Bernilai pahala buatan? Pahala insya Allah. Tapi kalau dia minum, bismillah, cuman apa? Niatnya untuk menghilangkan haus saja, maka dia apa? Cuma bernilai kebiasaan saja. Contoh boleh apa? Makan para jemaah sekalian. Makan, bismillah, makan. Nggih. Kalau dia niatnya, oh saya makan biar semangat pengajian, biar sholat malam nanti kuat, atau sholat subuhnya tidak ketinggalan, saya makan secukupnya biar nanti kondisi badan sehat. Bernilai pahala buat ini? Bernilai pahala, walaupun bentuknya apa? Makan. Tapi kalau dia, wah saya lapar, saya makan saja, tapi tidak bernilai ibadah, tidak diniatkan ibadah, maka tentunya niat tersebut menjadikan amalan makannya tadi tidak bernilai ibadah, hanya kebiasaan. Paham Pak Uge? Ini fungsi yang kedua. Lalu yang ketiga para jemaah sekalian, yang dimaksud dengan tergantung niatnya itu, yaitu niat tersebut ditujukan untuk siapa? Niat tersebut ditujukan untuk siapa? Kalau ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amalan tersebut insya Allah diterima. Tentunya dengan syarat apa? Juga harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau mengikuti syariat Islam, mutaba'ah di Rasulullah. Ini kalau niatnya ikhlas, yaitu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amalan tersebut akan diterima insyaallah. Selain tadi harus mutaba'ah li Rasulillah, harus mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, pripun Mbak Bu? Tentunya tidak diterima. Apa dalilnya para jemaah sekalian? Kalau amalan kita harus ikhlas, sering dibaca oleh para imam, juz 30 surat. Contohnya apa? Surat Al-Bayyinah ayat ke-5. Napa niku? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka itu diperintahkan kecuali napa? Untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Apa nih ikhlas? Amalan tersebut, amalan yang dikerjakan, ibadah tersebut ditujukan hanya mengharap wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, ingin mendapatkan pahala, ingin meraih surganya, dijauhkan dari api neraka. Itulah hakikat ikhlas para jemaah sekalian. Dan ini para jemaah sekalian, niat ini sangat mudah untuk diucapkan, akan tapi sangat berat untuk diamalkan. Sampai-sampai nopo salah satu ulama para jemaah sekalian, ulama besar pada zamannya, yaitu Sufyan Ats-Tsauri. Beliau mengatakan apa? Ma'alaztu syai'an
tidak ada yang paling berat untuk aku obati kecuali dengan masalah niat. Min niyati, dari masalah niat hati, Pak, para jemaah sekalian. Kenapa para jemaah sekalian? Beliau mengatakan li'anna tataqallabu alayya, karena niat tersebut di dalam hati kita itu berubah-ubah setiap saat. Kadang kita sholat, para jemaah, monggo kita renungi, kita sholat, kita ibadah. Kadang awalnya mungkin Masya Allah saya sholat gitu ya, ke masjid Ar-Rasyid gitu ya, insya Allah niatnya ikhlas. Tapi pas mau sholat, ada temannya, ada atasannya. Biasanya sholat itu 5 menit, ada temannya, ada atasannya, atau ada yang ia ingin dikenal, dilihat, sehingga dia seakan-akan memperbagus ibadahnya. Awalnya biasanya 5 menit jadi 10 menit gitu misalkan. Nah ini ada indikator dia kurang ikhlas. Ikhlas itu pripun para jemaah sekalian? Mau dilihat atau tidak dilihat oleh orang lain, ibadahnya tetap full maksimal. Misalkan dia bisa, misalkan sholat khusyuk, sampai 7 menit atau sampai 10 menit, nah itu mau dilihat orang atau tidak, maka dia tetap mengamalkan amal tersebut full maksimal. Jadi jangan nggak dilihat biasa mawon, nengi jangan. Karena yang kita tuju siapa para jemaah sekalian? Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang lainnya. Jangan sampai ada dasar riya. Riya niku napa para jemaah sekalian? Pamer, ingin dilihat, ataupun sum'ah, ingin didengar. Kenapa para jemaah sekalian? Biar dapat hadiah, biar dapat pujian. Nah niki naudzubillahi min dzalik. Jadi setan itu pintar pada jemaah sekalian. Kalau tauhidnya sudah lurus, nanti dibisikkan ke dalam hati kita napa? Riya, sum'ah dan lain-lain. Supaya napa? Pengen didengar, pengen diberi hadiah, dipuji. Kalau enggak gitu nanti misalkan meleto, tidak mau beribadah lagi atau malas, nanti jangan sampai. Karena kita mau dipuji, mau dicerca dan seterusnya oleh orang lain, tapi kalau kita niatnya ikhlas karena Allah, insya Allah akan kekal dan kita terus-menerus melakukan amal tersebut. Jadi indikatornya apa para jemaah sekalian? Yaitu maka nadillahi ya baqa. Apa-apa yang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan kekal. Contohnya apa para jemaah sekalian? Misalkan kita benar-benar melatih diri kita supaya ikhlas. Contohnya apa? Misalkan sholat 5 waktu di masjid, terus continue tiap hari. Mungkin awalnya berat karena dipaksa, tapi terus kita terus melakukan hal itu, sholat paling depan, apalagi sering muadzin dan seterusnya, terus dilakukan, insya Allah itu indikator bahwasanya orang tersebut ikhlas dalam beramal. Tapi kalau dia cuma sholat karena dilihat ada tamunya, atau ada temennya, kalau nggak ada nggak sholat, repot. Berarti ada indikator bahwasanya orang tersebut kurang ikhlas. Tapi niki para jemaah sekalian, jangan sampai kita menghukumi orang lain. Karena penting bagi kita adalah kita introspeksi diri. Jadi ilmu ini bukan untuk menjustifikasi orang lain, bukan, tapi mengoreksi diri kita supaya apa? Kita jauh dari sifat-sifat yang menghancurkan niat ikhlas kita. Supaya apa? Kalau kita ikhlas, kita bagus, insya Allah yang lain akan mengikuti. Orang lain juga akan melihat, sehingga apa? Akan mengikuti amalan-amalan kebaikan kita. Jadi jangan sampai ada terbesit dalam dari kita, saya mengamalkan sesuatu ini, pengen dilihat, didengar, atau kebalikannya pada jemaah sekalian. Ada yang tertipu. Napa niku para jemaah sekalian? Ada yang ingin dilihat tawadhu. Tawadhu, pengen dilihat orang yang rendah hati. Pripun niku Mas? Awalnya harusnya dia bisa untuk sholat shaf terdepan untuk laki-laki misalkan. Ternyata biar dia tawadhu, dia di belakang saja. Nanti kalau ditanya apa?
saya nanti kalau di depan dikira orang yang ini dan itu, biar saya tawadhu saja. Nah ini malah justru juga termasuk riya. Kenapa para jemaah sekalian? Karena ingin dilihat oleh orang lain bahwa dia orang yang tawadhu. Hati-hati. Yang benar pripun para jemaah sekalian? Yang benar adalah kita maksimal dalam ibadah. Kalau terban kosong kita isi. Jangan sampai ya kita kosongin terus kita berikan orang lain, jangan. Kenapa? Karena pahalanya untuk laki-laki yang paling depan, paling besar. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Contohnya ngeten niku. Nggih. Jadi jangan sampai kita tidak ikhlas, juga jangan sampai tertipu oleh bisikannya syaitan. Napa niku tadi? Biar terlihat tawadhu. Jangan sampai. Ini juga termasuk riya. Hati-hati nggih. Jadi mau saya nanti di depan sop terdepan gak ikhlas Mas. Saya di belakang mawon. Nah ini malah termasuk orang yang tidak ikhlas juga karena ingin dilihat orang lain bahwasanya dia tawadhu. Ini juga salah. Yang benar apa? Terus ke depan, saya nggak ikhlas gimana? Perbaiki niat, Bismillah. Nah, terus di sop depan, kemudian sholat semaksimal kita, walaupun mungkin awalnya kita goyang-goyang, kita perbaiki niat lagi supaya apa? Sebelum sholat, ketika sholat, setelah sholat, kita perbaiki niat kita sehingga niat kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan semoga sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang benar para jemaah sekalian. Oke, jangan sampai hanya saya nanti dilihat orang Mas, enggak khusyuk akhirnya enggak sholat di masjid. Nah, ini juga salah. Yang benar apa? Sholat di masjid, kalau bisa duduk di saf terdepan, oke. Mungkin awalnya berat tapi insya Allah kita paksakan diri kita, dan dengan kontinuitas tersebut terus menerus kita melakukan amalan tersebut, insya Allah akan menjadikan indikator bahwasanya kita sudah berusaha bahkan mendekati level niat yang ikhlas tadi. Okay? Itulah cara kita ikhlas dalam beramal para jemaah sekalian. Intinya apa? Jangan riya dan jangan juga riya dalam apa? Biar kelihatan tawadhu di belakang, bukan. Tapi terus menerus ke depan, perbaiki niat, insya Allah, Bismillah, Allah akan mudahkan sehingga kita mampu untuk merasakan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini penggalan hadis yang pertama para jemaah sekalian, yaitu innamal a'malu binniyat. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan apa niku? Wa innama likullim ri'imma nawa. Dan setiap orang itu akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Seseorang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Dan di sini Rasulullah, masya Allah para jemaah sekalian, bukan hanya teori, tapi diberikan praktek para jemaah sekalian. Contoh, napa niku? Rasulullah memberikan salah satunya adalah dengan hijrah, berpindah. Rasulullah mengatakan apa? Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli fa hijratuhu ilallahi wa rasuli. Barang siapa yang melakukan hijrah. Hijrah ini kenapa? Pindah, misalkan dari negara kafir pindah ke negara muslim, negara Islam. Supaya apa? Ibadahnya terjaga misalkan. Dia berpindah karena Allah Subhanahu wa taala, maka hijrahnya tersebut dia akan mendapatkan pahala hijrah sesuai dengan dia niatkan, dia akan mendapatkan pahala hijrah dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya hijrah juga bisa diartikan apa para jemaah sekalian, dari kemaksiatan menuju ketaatan. Itu juga termasuk hijrah. Jadi para jemaah sekalian, kalau kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita mendapatkan pahala apa? Dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu pasti. Kenapa? Makanya Rasulullah mengatakan apa para jemaah sekalian? Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli fa hijratuhu ilallahi wa rasuli. Maka dia akan mendapatkan dari Allah dan Rasulnya. Jadi kalau dia berniat hijrah karena Allah SWT, dia akan mendapatkan pahala dari Allah SWT, dan itu keniscayaan pasti. Tapi yang kedua para jemaah sekalian, contoh yang kedua,
Tadi dia hijrah untuk Allah dan Rasulnya, maka dia hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Artinya dia mendapatkan apa yang diniatkan dari Allah dan Rasulnya berupa pahala tadi. Kemudian yang kedua para jemaah sekalian, contoh yang kedua, wa man kanat hijratu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaihi. Dan apabila ada orang yang barang siapa yang dia hijrahnya itu karena ingin mendapatkan dunia yang ia cintai, yang ia sukai. Contohnya atau di sini contohnya apa? Seperti perempuan yang ia ingin nikahi. Apa kata Rasulullah? Fa hijratu ila ma hajara ilaihi. Maka hijrahnya apa? Untuk apa yang ia hijrahkan. Artinya apa para jemaah sekalian? Kok Rasulullah tidak menyebutkan seperti yang pertama? Coba kita deteksi para jemaah sekalian. Kalau yang pertama tadi apa? Faman kanat hijratu ilallahi wa rasuli fa hijratu ilallahi wa rasuli. Barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Dia mendapatkan pahala dari Allah SWT. Dan itu pasti dia dapat. Tapi yang kedua ini apa? Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu, tidak kembali, dan hijrahnya untuk dunia buatan, tapi Rasulullah mengatakan apa? Fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, tidak disebutkan double. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau perempuan yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang ia tuju. Tapi apakah dia dapat? Belum tentu. Itu bedanya para jemaah sekalian. Tapi kalau untuk Allah dan Rasulnya, pasti dia dapat pahala dari Allah SWT. Tapi kalau dia untuk dunia, dia akan mendapatkan tapi belum tentu. Makanya tidak disebutkan double. Ada indikasi seperti itu. Sehingga apa para jemaah sekalian? Jadi kalau kita beramal jangan ragu. Kalau kita niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah akan pasti memberikan kita pahala. Tapi kalau niat kita dunia, ya kita akan mendapatkannya, tapi belum tentu, bisa dapat, bisa tidak, sesuai dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah yang Maha mengetahui takdir yang baik untuk semua makhluknya. Ya. Dan ini para jemaah sekalian, jangan sampai kita tertipu. Oke, jangan sampai kita tertipu ya dengan dunia dan isinya. Dan ingat, dunia adalah tempatnya beramal. Panennya kapan? Kita petik hasilnya, yaitu nanti di akhirat. Oke, di akhirat kelak, di yaumul hisab, kita akan dihitung amal kita, mana yang baik, mana yang buruk. Semoga kita diberatkan di amalan yang baik. Bahkan kalau bisa nama para jemaah sekalian, masuk surga tanpa hisab. Ada, ada sebagian umat dari Rasulullah SAW yang masuk surga tanpa hisab para jemaah, tanpa dihitung amalnya, langsung masuk jalan tol, ada itu. Nah itu sudah dinukilkan, salah satunya apa? Dia ciri-cirinya apa? Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak tatoyur, tidak berbuat kai atau minta di ruqyah. Itu ciri-cirinya. Jadi tawakal kepada Allah SWT. Dan tawakal itu juga salah satu bentuk ibadah yang hanya ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pada jemaah sekalian, jadi kita ibadah, kita niatkan ikhlas karena Allah. Kemudian kalau memang di awal-awal atau di tengah-tengah atau bahkan setelah beramal, niat kita rusak, niat kita ternyata ingin dilihat, riya, atau ingin didengar, atau bahkan ingin terlihat kayak tawadhu, kayak tadi, itu termasuk riya juga. Sehingga apa? Kita perbaiki lagi niat kita, perbarui lagi. Sehingga apa? Karena niat kita di sini para jemaah sekalian, wa mahalluhu fil qalb. Niat itu letaknya di dalam hati. Dan hati kita kenapa disebut qalb? Nah, karena berbolak-balik. Semenit atau sedetik iya. Belum tentu semenit kemudian iya lagi, bisa tidak, Nah, ini berbolak-balik. Sehingga apa? Maka kita berdoa kepada Allah napa niku? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik.
wahai ya Allah yang membolak-balikkan hati, tegakkanlah hatiku di dalam agama. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ila ta'atik. Wahai yang merubah hati, ubahlah hati kami kepada taat kepadamu ya Allah. Itu salah satu doanya para jemaah sekalian. Biar kita niatnya ikhlas, kita doa ini. Biar apa? Kekeh, kokoh, mantep, tegar di atas niat yang ikhlas dalam semua macam ibadah. Baik mau sholat, sedekah, infak, zakat, haji dan seterusnya, jangan sampai niat kita berubah. Kita sudah berusaha, kemudian jangan lupa doa ini tadi. Apa? Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Kemudian apa? Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana atau sarrif qalbi ila ta'atik. Kalau qalbi saya, kalau qulubana kami, hati kami. Itu para jemaah sekalian. Kita doakan ini supaya apa? Jadi sebelum kita beramal, kita sudah niatnya ikhlas, berusaha untuk ikhlas. Ketika beramal, nah ini juga godaannya lebih berat. Setelah beramal pun tak kalah beratnya para jemaah sekalian. Misalkan apa? Kita sedekah misalkan, mau ngasih orang ke fakir miskin, sudah kita niat ikhlas ini. Pas ngasih bisa jadi ikhlas, tapi setelah ngasih kita bicara kepada orang lain, nah ini repot. Bisa saja ada indikasi kita ada riya di sana. Makanya jangan sampai ada riya ataupun sum'ah ataupun di dalam hati kita itu ingin dipuji, ingin dilihat karena beramal. Jangan sampai. Ada lagi yang sholat tahajud selfie para jemaah, napa buka status gitu nih. Padahal sholat tahajudnya napa? Pas niku mawon gitu nih. Pas buka status niku, pas ngetik mawon, pas foto. Nah niki kalian tuh harusnya napa? Mau selfie, mau ketik status atau mboten, tetap tahajud. Wah, berarti ini indikasi bahwasanya orang tersebut ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu para jemaah sekalian. Sekali lagi ini mudah diucapkan tapi susah untuk diamalkan. Tapi bukan hal yang mustahil. Jadi ulama saja para jemaah sekalian dulu, mereka dulu tidak ada pesawat, tidak ada kereta, tidak ada bis. Mereka itu belajar satu perjalanan, ada yang ingin mendapatkan hadis, belajar hadis, satu hadis saja itu menempuh 1 bulan perjalanan. Bahkan mereka para jamaah sekalian mengatakan awalnya kami tidak ikhlas dalam menuntut ilmu, tapi dengan belajar dan belajar ternyata kita tahu cara membuat hati kita ikhlas. Salah satunya para jemaah ngeten iki. Mungkin sebelum pengajian kita tidak tahu bagaimana cara berikhlas, berbuat ikhlas, berniat ikhlas. Tapi dengan pengajian, terus pengajian datang, kemudian kita thalabul ilmi, menuntut ilmu, insya Allah Allah akan mudahkan hati kita untuk mencapai keikhlasan. Jadi jangan sampai pengen niat ikhlas tapi nggak belajar, nyantai-nyantai di rumah, nah belum tentu dapat. Bahkan peluangnya justru lebih kecil. Yang lebih besar pripun? Datang pengajian ngeten iki. Insyaallah peluang untuk niat kita ikhlas akan lebih besar. Dan para ulama menyampaikan seperti tadi bahwasanya mereka dulu awalnya tidak ikhlas, tapi ketika belajar tahu cara bagaimana niat mereka ikhlas, kemudian terus belajar, dan insyaallah dengan kita belajar pengajian ngeten iki insyaallah Allah akan membersihkan hati-hati kita. Karena apa para jemaah sekalian? Tadi kita sampaikan al ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya, sehingga noda-noda hitam dalam hati kita akan disinari, dibersihkan oleh ilmu agama tersebut. Dan ilmu agama yaitu tidak jauh-jauh dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang kita sebutkan tadi. Contohnya di surat Al-Bayyinah ayat 5, untuk kita diikhlaskan niat kita dalam beribadah. Kemudian dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW, salah satunya hadis Rasulullah SAW terkait niat ini. Para jemaah sekalian, dan ini semoga niat kita, sekali lagi para jemaah sekalian,
kita sholat, kita zakat, sedekah, perhatikan sebelum, ketika maupun setelah beramal. Perhatikan, jangan sampai ada timbul riya atau sum'ah. Kenapa? Karena nanti akan mensirnakan, musnah apa yang kita sudah perbuat dalam beramal. Jangan sampai ini kita lakukan. Dan salah satu para jemaah sekalian, cara kita berbuat ikhlas, beramal ikhlas adalah kita continue. Tadi kita sampaikan adalah apa para jemaah sekalian? Maka nalillahi ya baqa. Apa-apa yang karena Allah SWT, maka dia akan kekal. Artinya apa? Dia terus melakukan amal tersebut. Itu indikasi bahwasanya orang tersebut niatnya ikhlas dalam beramal. Pengajian yang tadi tiap malam Rabu, malam Rabu terus datang, insya Allah niatnya ikhlas. Tapi kadang kita ini bisa masuk, besok kita nggak masuk lagi. Nah ini bahaya. Bahayanya apa? Bisa jadi niatnya nanti akan berubah. Ini bisa jadi niatnya akan berubah. Kalau bisa kita luangkan waktu para jemaah sekalian. Luangkan waktu. Jangan tunggu waktu luang. Karena waktu luang sulit ya. Bahkan nggak ada kadang-kadang. Kose nanti mas. Akhirnya nggak jadi. Terlambat dan seterusnya. Tapi kalau bisa kita jadwalkan tiap Selasa malam Rabu di Masjid Ar-Rasyid pada Isya, kita luangkan waktu kita sesibuk apapun. Nah, insya Allah dengan kita continue terus pengajian yang tadi, Allah akan memberikan keberkahannya kepada kita. Karena keberkahan itu para jemaah sekalian, hakikatnya apa para jemaah sekalian? Waktu singkat, akan tapi di dalamnya adalah kebaikan yang banyak. Salah satunya dengan pengajian. Jadi ingat-ingat para jemaah, barokah sejujurnya kasratul khairi fihi. Barokah yang hakikatnya adalah, yang sebenarnya adalah kebaikan yang didapatkan pada hal tersebut walaupun waktunya singkat. Kita tahu nih ketika ikhlas, kemudian kita berusaha untuk amalkan di kehidupan sehari-hari, baik itu sholat, baik itu puasa, zakat, infak, sedekah, haji dan seterusnya, semua macam ibadah, insya Allah kita akan mudah dalam melakukan semua amalan tersebut. Bahkan dengan mudah melakukan amal ibadah, insya Allah dunianya ngikut. Karena dunianya ini sifatnya para jemaah sekalian, kalau dikejar kayak jauh. Tapi kalau kita mengejar akhirat, insya Allah dunianya malah mengejar kita. Jadi para jemaah sekalian, itu yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Sebenarnya niki kalau ajeng izin karena memang serak-serak flu sami kene Ustaz Ja'far. Tapi kalau alhamdulillah minum dan istirahat bisa untuk hadir pengajian ini, sehingga mungkin tidak terlalu lama-lama Pak Bung. Jadi kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.